Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arnis Hadisya Isnaini, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 14120250088. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Kasma F. Amin, SSMPD. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk di pembahasan inti, apakah kalian sudah tahu tentang sejarah bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Pembahasan kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan yang mencerminkan nilai-nilai sosial budaya dan menjadi dasar rasa kebangsaan. Yang kedua, berperan sebagai lambang identitas nasional yang menjadi pembeda bangsa Indonesia dari negara lain, seperti halnya bendera dan lambang negara. Fungsi yang ketiga adalah sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya yang memungkinkan komunikasi tanpa hambatan di seluruh wilayah Indonesia. Dan fungsi yang terakhir yaitu bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu berbagai suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa menghilangkan identitas kesukuan masing-masing. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Temuan utama perkembangan Indonesia ada 7. Yang pertama yaitu bahasa gaul dan pengaruh media sosial. Yang kedua, era digital, peluang dan tantangan. Yang ketiga, eksistensi bahasa baku dan persepsi. Yang keempat, pembelajaran bahasa Indonesia dan linguistik terapan. Yang kelima, penyerapan kata gaul dalam KBBI dan normalisasi kosakata baru. Yang keenam, preservasi dan tantangan bahasa daerah versus identitas nasional. Dan yang terakhir, yaitu teknologi dan NLP. Pembahasan selanjutnya yaitu minat negara lain terhadap bahasa Indonesia. Pada pembahasan ini memiliki beberapa poin, yaitu poin pertama, pengakuan internasional. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pengakuan global terhadap bahasa Indonesia semakin kuat. Bahkan bahasa Indonesia pernah dilaporkan menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam. Poin kedua yaitu jumlah penutur yang meningkat. Berdasarkan data dan prediksi, jumlah penutur bahasa Indonesia termasuk penutur kedua terus meningkat dan menjadikannya salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Poin yang ketiga yaitu faktor ketertarikan mahasiswa asing. Penelitian menunjukkan bahwa persona bahasa Indonesia menarik mahasiswa asing untuk mempelajarinya, yang salah satunya didukung oleh faktor sosiolinguistik. Poin yang keempat yaitu upaya pemerintah meningkatkan minat. Upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nation branding dan menarik minat negara lain terus dilakukan, salah satunya melalui program BIPA dan penggunaan media sosial sebagai sarana promosi. Pembahasan terakhir yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia semakin dikenal di dunia melalui diplomasi, kerjasama internasional, dan program BIPA yang diajarkan di banyak universitas luar negeri. Penyebaran melalui media digital, musik, dan film juga membuat semakin banyak orang asing tertarik mempelajarinya. Selain itu, komunitas pembelajar bahasa Indonesia di berbagai negara terus berkembang, sehingga bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa resmi ASEAN di masa depan. Oke guys, itulah tadi beberapa pembahasan tentang sejarah bahasa Indonesia. Thanks for watching.